Jadi aplikasi Mobile JKN ini adalah aplikasi Perubahan data apa aja yang bisa ya. dilakukan di Mobile JKN? Nah, Ada perubahan kelas nih. oke. Bisa nggak sih via aplikasi Mobile JKN? Betul. Nah, yang penting Sobat JKN itu butuhnya adalah Halo Sobat JKN, selamat datang di PodJD Podcast JKN Depok dengan aku Sally Afriani. Nah, Sobat JKN, di era digital saat ini semua layanan, khususnya layanan JKN, sudah semakin mudah. Nah, masih pada bingung nggak gimana caranya mendapat layanan JKN tanpa harus datang ke kantor cabang atau tanpa harus antri? Nah, tenang aja, karena sekarang kita udah ada narasumber yang akan sharing terkait dengan aplikasi Mobile JKN. Kita sambut Mbak Laksmi Damaryanti. Halo Sobat JKN, aku Laksmi Damaryanti, Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan Cabang Depok. Oke, terima kasih sebelumnya ya Mbak Iya, Laksmi udah sami-sami, Mbak menyempatkan Sally. waktunya untuk Siap. sharing di PodJD ini alias podcast JKN Depok. Langsung ya Mbak Laksmi ya. Oke. Ini udah pasti jadi ribuan pertanyaan juga buat dari Sobat JKN. Ya. Sebenarnya aplikasi Mobile JKN itu ada fitur apa aja, terus manfaatnya apa aja? Silakan di-sharing. Oke, Mbak Sally dan Sobat JKN semuanya pasti pada punya aplikasi Mobile JKN dong di handphone. Nah, Pada punya nggak? Hebat, Keren mantap, ya. Sobat JKN keren-keren. Jadi aplikasi Mobile JKN ini adalah aplikasi milik BPJS Kesehatan yang bisa diakses oleh peserta di smartphone-nya pada iOS atau Play Store. Yang belum punya download aja. Kalau yang di Oke. sini kan alhamdulillah udah punya nih. Berarti kan tinggal Sobat JKN yang lagi online nonton kita betul, ya. Sobat JKN yang sedang online nonton kita Oke. ini, yang sudah pada download Mobile JKN di smartphone-nya, kan tinggal klik menu yang ada di aplikasi Mobile JKN-nya. Oke. Menunya apa aja? Apa aja tuh? Gitu kan ya, Silakan Mbak di-share Sally. Mbak Laksmi. Nah, menu yang ada di aplikasi Mobile JKN itu ada banyak. Ada menu untuk informasi hak dan kewajiban peserta. Oke. Ada menu perubahan data Oh, peserta. ada ya di situ Ada. ya? Ada menu pembayaran bertahap atau rehab. Oke. Ada menu pendaftaran antrian atau layanan. Oke. Ada menu info iuran. Wow, banyak banget ya. Dan ada menu lainnya. Oke, artinya Mobile JKN ini punya banyak fitur ya? Punya. Tadi disebutkan juga ada menu untuk perubahan data. Betul. Itu kira-kira perubahan data apa aja yang Ya. bisa dilakukan di Mobile JKN? Nah, bagi Sobat JKN yang mau perubahan data peserta, contoh saja nih, mau berubah FKTP-nya Alias Vaskes ya? alias Vaskes, Atau mungkin bahasa umumnya klinik ya? klinik atau puskesmas Oke. gitu ya. Itu yang pesertanya bukan TNI atau Polri ya, bisa menggantinya sendiri di Oh, oke. menu perubahan data peserta. Di menu itu diklik aja. Oke. Setelah diklik nanti ada urutan nama sampai dengan di bawahnya adalah FKTP. Yang diklik itu di FKTP-nya. Setelah diklik di FKTP-nya, itu bisa pilih mau ganti dirinya sendiri atau satu kartu keluarga. Oh, berarti mudah banget ya? Mudah. Nggak perlu datang ke kantor cabang langsung, Tidak nggak perlu perlu. juga antri mungkin. Nggak perlu banget. Silakan lakukan di rumah masing-masing, di kantor, dimanapun ya. Betul. Oke. Nah, yang penting Sobat JKN itu butuhnya adalah alamat FKTP-nya di mana, nama FKTP-nya apa. Oke. Itu paling penting tuh. Jangan hanya taunya, saya maunya ke Puskesmas X. Tapi pas muncul ketika diklik FKTP provinsi mana ya? Aduh, saya nggak tahu iya, provinsinya mana. iya. Kotanya, kabupatennya nggak tahu. Berarti harus detail ya? Harus detail. Ketika nanti form pasti langsung klik aja setuju untuk lakukan perubahan. Nah, FKTP barunya berlakunya di awal bulan berikutnya. Oh, artinya kalau hari ini melakukan perubahan, hari ini misalkan tanggal 10 nih, terus dia mau melakukan perubahan hari ini, dia aktif di Vaskes barunya itu per TMT-nya 1 bulan berikutnya. Kalau sekarang tanggal 10 bisa Januari nih, hari ini misalkan, maka bisa digunakan di Vaskes barunya di 1 bulan Februari. Oke, Seperti sungguh itu. mudah ya. Sungguh mudah. Terus juga kalau misalkan Sobat JKN punya pengen ada perubahan kelas nih, Oke. bisa nggak sih via aplikasi Mobile JKN? Betul. Nah,
Bagi sobat JKN, Mhm. perubahan kelas itu hanya dimungkinkan bagi yang berbayar sendiri atau pekerja mandiri, Oke. bukan yang pegawai swasta atau Perusahaan gitu yang ya ya? perusahaan atau Mhm. PNS. Mhm mhm. Nah, bagi yang PBPU mau ubah kelasnya, Mhm. setelah 12 bulan di kelas sebelumnya, itu tinggal klik aja Mhm. menu perubahan data peserta, Mhm. lalu di urutan setelah nama tadi kan ada kelas dan juga Mhm. ada Mhm. FKTP-nya. Oh, Pil jadi kali ini kliknya kelas? Pilihnya kelas. Oh, oke. Klik kelas, tinggal pilih aja kalau terdaftar sebelumnya di kelas 1, Mhm. maka bisa diubah ke kelas 2 atau kelas 3. Mhm. Itu bisa via mobile aplikasi, Betul, JKN tadi JKN, ya? betul. Oke. Betul, dan sama seperti perubahan FKTP, kalau diklik sekarang misalkan Mhm. tanggal 10 bulan Januari Mhm. dan setelah 12 bulan di kelas sebelumnya Mhm itu, mhm. maka perubahan kelas baru adalah di 1 Februari. Oke, jadi harus digarisbawahi juga ya Sobat JKN bahwa Iya, perubahan kelas ini bisa dilakukan ketika sudah 1 tahun di kelas yang betul, sebelumnya. Jadi betul. nggak bisa setiap bulan ganti kelas ya? Nggak bisa Mbak Sally, Oke gitu. oke. Nah, punten sebelum Mbak Mhm Sally mhm. lanjut, ada satu Silakan lagi nih silakan. Sobat JKN. Apa tuh? Nanti kalau Sobat JKN tanya, "Aku udah ubah Vaskesnya nih, Mhm mhm. lah terus kartunya pakai apa?" Nah, itu dia, itu Iya penting nggak? karena sekarang masih ada juga Sobat JKN yang bertanya ya, Iya, sebenarnya penggunaan kartu itu seperti apa saat ini? iya, Gimana Mbak betul, Laksmi silakan betul. di-sharing. Nah, bagi Sobat JKN yang sudah melakukan perubahan Vaskes, Oke. Vaskes yang baru kan TMT-nya semisal tadi 10 Januari adanya di 1 Februari, Oke. silahkan tunjukkan ke Vaskes yang Mhm. barunya KIS digital yang Oh, ada di oke. aplikasi mobile JKN. Nah, sebelumnya mungkin kalau masih, Sobat JKN masih bingung juga KIS itu apa, Mhm. itu Kartu Indonesia Betul, Sehatnya. Jadi betul, kartu JKN-nya itu bisa diakses juga di mobile JKN. betul. Wow. Nanti di halaman muka aplikasi mobile Mhm. JKN di paling bawahnya itu Ya. ada logo biru seperti kartu, diklik aja nanti akan muncul tampilan KIS Kartu Mhm. Indonesia Sehat itu, Mhm. bisa diklik mana saja yang mau Mhm. ditampilkan sesuai Mhm. yang terdaftar satu Oh, kepesertaannya. wow. Tepuk tangan dong Sobat JKN nih. Karena sangat-sangat memudahkan. Jadi ini beriringan dengan era digital yang semakin maju ya. Betul, Jadi betul. JKN juga terus mengikuti perkembangan Iya, zaman betul ya. banget Memberikan Mbak Sally. kemudahan nih Betul. buat semua sobat Iya. JKN. Tapi Mbak Laksmi kita kalau misalkan nih sobat JKN baru banget terdaftar Mhm. atau mempunyai akses buat ke mobile Ya, JKN, maka apa yang harus dilakukan sih sebenarnya di awal untuk baik. bisa login ya? Ya, baik. Jika sobat JKN memiliki nomor handphone yang sama Oke. dengan yang sebelumnya terdaftar, Mhm. silahkan klik masuk saja. Mhm. Lalu kalau lupa password, tinggal klik lupa password. Oke. Namun, banyaknya adalah sobat JKN ini mengganti nomor handphonenya karena nomor handphone yang Mmm. lain sudah tidak valid. Mhm. Nah, kalau sobat JKN membutuhkan perubahan nomor handphone, Mhm. itu ada 2 cara. Harus didengarkan nih, Baik, karena ini penting ya. ya. Cara yang pertama Oke. adalah akses layanan Pandawa. Oh, Pandawa itu Di adalah? nomor Pandawa itu Mhm. pelayanan administrasi by WhatsApp Oke. di nomor Mhm. 08 118 Mhm. 165 165. Oh, gampang diinget ya. Iya, Oke. 08 118 165 165 165. 165. Oke, Lalu terus? pilih Mhm. perubahan data. Ya. Setelah dipilih perubahan data, Mhm. Mhm. ingat saja Mhm. ya, ingatkan dulu Mhm. nomornya yang mana nih. Jangan sampai Jangan ganti lagi. sampai sobat JKN udah klik Mhm. perubahan data, Mhm. terus cek dulu nomor yang aktif itu yang mana, dan setidaknya pastikan ada pulsa dan kuota internetnya. Oh, ini harus di-highlight ya. Iya, betul. Harus ada Pulsa pulsa dan atau kuota internetnya. dan ya? Iya, Jadi dan pulsa dan kuota kuota internet. internet Oke, itu. karena juga mungkin sobat JKN ada yang memiliki kendala ketika dia punya, internet, Iya, kuota internet tapi nggak punya betul. pulsa, ya. Betul. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus dipastikan 2 hal itu ya, Iya, pulsa dan kuota kuota internet. internetnya. Betul. Setelah itu? Nah, jika sobat JKN memiliki kendala Mhm. atas akses layanan Pandawanya di perubahan nomor handphone, sobat JKN akan kami bantu di layanan kantor cabang. Oh, oke. Iya, seperti itu. Berarti loginnya juga sangat mudah ya? Sebetulnya sangat mudah, Jadi pastikan nomor handphonenya saja nah, valid. karena mungkin kendalanya banyak yang suka, lupa nih nomor handphone apalagi Iya, suka ganti-ganti nomor iya handphone karena betul. mungkin gebetan ini pakai nomor ini, gebetan pakai Bisa, nomor ini ya. bisa jadi Mbak Sally. Bisa jadi. Iya. Nah, tadi Mbak Laksmi juga menyebutkan ya di aplikasi Mobile JKN itu ada
tagihan iuran Betul, atau info berhubungan iuran. sama rehab, Iya, itu betul. sebenarnya fungsinya apa sih, Mbak? Baik, bagi sobat JKN yang merupakan pekerja mandiri, biasanya kan suka ingin tahu nih, Mhm. saya udah bayar belum ya? Nah, betul, suka kepo ya. Betul. Takutnya lupa nih. Iya. Nah, sobat JKN bisa mengakses info iuran terlebih dahulu, Oke. ada tidak tagihan yang muncul. Mhm. Kalau masih ada tagihan yang muncul, berarti sobat JKN belum melakukan pembayaran. Mhm. Dan sobat JKN setelah melakukan pembayaran bisa cek di info riwayat pembayarannya, Oke. sudah masuk atau belum pembayarannya. Kemudian bagi sobat JKN yang seperti biasalah terlewat hingga 24 bulan tidak bayar, Oh, misal. itu bukan terlewat ya? Bukan terlewat itu ya. Oke. Oke. Intinya dia punya tunggakan Iya, ya. sobat JKN yang Heeh. punya tunggakan itu nanti bisa mengikuti program rehab dengan klik menu rehabnya. Dan Oke. silakan pilih bulan tahapan. Berarti sudah sangat lengkap. Iya. Ini sebenarnya penjelasan fiturnya masih banyak yang lain ya. Betul. Tapi biar pada sobat JKN tahu juga isinya apa aja, langsung download sekarang Setuju. juga ya. Setuju banget Mas Bisa di Sally. iOS, bisa di apps, bisa di Play Store. Betul. itu semua bisa diakses, jadi nggak usah Betul. khawatir. Wow, Mbak Laksmi ini luar biasa ya, Iya. informasi yang di-sharing nih bener-bener singkat, padat tapi sangat-sangat bermanfaat Iya. ya. Jadi untuk podcast atau PodJD Iya. kita hari ini cukup sampai dengan di sini. Terima Baik, kasih Mas untuk Sally. Mbak Laksmi Sami-sami, sharingnya. Mas Sally. Oke. Nah, buat sobat JKN yang mau dapat informasi yang bermanfaat lagi soal program JKN, selalu stay tune atau selalu follow terus semua sosmed kita ya di @sobatjkn.dpk. Gampang kan? Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam PodJD, podcast JKN Depok.